Ya, kita lanjut ke bab 3, yaitu menentukan sifat-sifat atau properti sistem. Nah, daftar materi di bab 3 ini cukup banyak ya. Yang pertama ada fasa dan zat murni, yang kedua menentukan sifat-sifat berdasarkan pertimbangan umum seperti relasi, tekanan, volume, dan temperatur. Terus perubahan fasa. Yang ketiga menentukan sifat-sifat termodinamika. Yang keempat memperkirakan tekanan, volume spesifik, dan temperatur. Yang kelima memperkirakan energi dalam spesifik dan entalpi spesifik. Yang keenam pengenalan panas spesifik, CV and CP. Yang ketujuh memperkirakan sifat-sifat zat cairan dan zat padat. Yang terakhir diagram kompresibilitas yang digeneralisasi. Yang terakhir menentukan sifat-sifat menggunakan model gas ideal. Yang pertama ada model gas idealnya, terus energi dalam, entalpi dan panas spesifik dari gas ideal. Yang ketiga kelestarian energi dengan tabel gas ideal dan panas spesifik konstan. Yang terakhir persamaan-persamaan untuk proses politropik. Nah, sekarang masuk ke fasa dan zat murni. Ya, definisi fasa adalah sejumlah materi yang homogen dalam komposisi kimia dan struktur fisik. Nah, kehomogenan dalam struktur fisik berarti seluruh materi tersebut berbentuk padat atau cair atau uap ya. Nah, contohnya udara yang kita hirup mempunyai fasa gas yang terdiri dari campuran berbagai jenis gas. Terus air putih dengan es batu. Nah, ini mengandung dua fasa karena ada fasa cair dan fasa padat. Nah, ya, zat murni apa itu zat murni? Zat murni itu adalah suatu zat yang seragam dan mempunyai komposisi kimia tetap. Nah, zat murni ini dapat berwujud lebih dari satu fasa, tetapi komposisi kimianya harus sama pada setiap fasanya. Nah, contoh air putih dengan es batu merupakan zat murni karena setiap fasanya mempunyai komposisi kimia yang sama ya. Jadi es batu itu kan berawalnya dari air putih. Jadi zat murninya sama-sama dari air. Nah, yang kedua campuran udara bensin. Nah, di dalam mesin mobil dapat dianggap sebagai zat murni hingga mulai terjadi proses pembakaran ya. Karena udara yang keluar dari knalpot itu tuh zat murninya sama aja dengan bensin. Karena udara yang dihasilkan, yang dikeluarkan berawal dari bensin zat murninya. Nah, sekarang menetapkan tingkatan keadaan. Nah, tidak semua sifat independen satu sama lain, dan tingkat keadaan dapat ditentukan dengan menentukan sebagian dari sifat intensif yang independen. Jadi maksudnya ketika sifat-sifat dalam tingkatan keadaan tertentu seperti P tidak bisa kita peroleh jika T dan V itu tidak diketahui. Jadi emang tidak semua independen ya, tidak semuanya mandiri. Jadi ada beberapa yang bergantung terhadap sifat-sifat yang lainnya. Nah, prinsip tingkat keadaannya, nah di sini ditekankan lagi bahwa sifat-sifat termodinamika intensif lainnya dapat ditentukan setelah sebagian sifat yang independen ditentukan. Nah, itu tadi ketika kita ingin mengetahui suhu suatu benda, biasanya tekanannya atau volumenya sudah diketahui, baru temperatur suatu benda tersebut bisa dicari. Nah, sistem zat kompresibel sederhana artinya terdiri atas zat-zat murni dari gas-gas yang tidak bereaksi ya. Nah, sebarang dua sifat termodinamika intensif independen akan menetapkan sifat-sifat termodinamika intensif lainnya. Contoh, jika nilai T dan V diketahui, berarti P bisa dicari. P sama dengan P dalam kurung T sama dengan V kecil itu volume spesifik ya.
itu berarti bergantung terhadap T dan volume spesifik yang diketahui. Nah, begitupun untuk energi dalam U yang bergantung terhadap T dan volume spesifik. Nah, lanjut menentukan sifat. Nah, pertimbangan umum. Nah, sekarang kita belajar ke diagram ya, relasi 3 sifat termodinamika, tekanan, volume, dan temperatur. Nah, relasi PVT dan permukaan PVT. Nah, untuk zat murni kompresibel sederhana, temperatur dan volume spesifik dapat dijadikan sebagai sifat independen dan tekanan dapat ditentukan sebagai fungsi kedua sifat tersebut. Bisa ditulis P sama dengan P yang bergantung terhadap kecepatan, temperatur, dan volume spesifik. Nah, grafik di bawah ini adalah permukaan PVT untuk air ya, ini contohnya. Biasanya yang kita lihat sebelumnya hanya dua dimensi tekanan terhadap kecepatan. Nah, ini ada 3 dimensi. Ini adalah contoh diagram pada air mengembang saat mendingin. Nah, ini ada ada pressure, ada specific volume, dan ada temperatur. Nanti akan lebih dijelaskan fasa-fasa yang ada di diagram ini. Ya, bahwa daerah fasa tunggal pada permukaan meliputi padat, cair, dan uap. Nah, itu fase tunggal ya. Kalau daerah dua fasa terletak di antara daerah fasa tunggal, di mana daerah dua fasa berada dalam kesetimbangan. Jadi berada dalam kesetimbangan kalau di diagram yang ini berarti antara cair uap, dari padat menjadi uap, atau padat menjadi cair. Nah, itu dua fasa. Ya, di kubah di dom yang warna coklat ini. Nah, sekarang kita lihat dari permukaan PVT. Nah, daerah seperti kubah tersusun atas campuran dua fasa cair dan uap. Nah, disebut kubah uap ya. Nah, tingkat kita bisa lihat. Nah, ini ya kubah uap yang dibatasi dengan line warna biru dan kuning. Tingkat keadaan di mana perubahan fasa mulai atau berakhir disebut tingkat keadaan jenuh. Jadi ketika udah stuck, berhenti, udah gak bisa berubah fasa lagi, berarti itu disebut keadaan jenuh ya. Nah, makanya di sini dikasih garis pembatas yang warna biru dan warna kuning, yang mana itu disebut garis cair jenuh dan uap jenuh. Karena ini antara penggabungan dua fase antara cair dan uap ya, menuju uap. Nah, ketika kita lihat di puncak kubah, di mana garis cair jenuh dan garis cair jenuh bertemu. Nah, ini disebut titik kritis atau critical point. Nah, ada juga temperatur kritis. Temperatur kritis ini adalah temperatur maksimal di mana fasa cair dan fasa uap berada bersama dalam kesetimbangan. Oke, nah, kita lihat lebih jelas lagi dari permukaan PVT. Ibu kasih contoh nih, ini ada pemanasan tekanan konstan dari padat, tentunya dari daerah sini ya, yang warna hijau garis putus-putus. Nah, ini constant pressure line. Ketika pemanasan tekanan konstan awalnya padat, ini kan arahnya ke kanan ya, ke kanan, berarti pada temperatur yang berbeda, diberi perlakuan dengan temperatur yang berbeda, zat padat ini nanti akan meleleh
meleleh udah berarti masuk ke fase liquid ya, ke fase liquid. Nah nanti ada suatu titik di mana ada titik jenuh di mana si pada tersebut menjadi cair, dan jika diberikan temperatur secara terus menerus maka nanti bisa menjadi uap. Makanya kalau kita lihat di permukaan ini dari solid, liquid, cair, ketika melewati batas titik jenuh bisa menjadi gas ya. Padat, meleleh, lalu cair, mendidih lagi karena diberikan temperatur secara terus menerus jadi uap. Setelah jadi uap masih diberi temperatur yang dinaikkan, yang ditambah, akhirnya menjadi uap super panas ya. Seperti ini bisa kita lihat arah dari garis putus yang warna hijau ini. Nah tapi ketika sudah menjadi uap, tiba-tiba temperaturnya diturunkan maka akan mendingin. Kalau dalam suhu mendingin, tapi dari segi volume gas tersebut maka akan menyusut ya. Nah sekarang ini adalah contoh tingkat keadaan dua fasa. Di bawah ada solid dan ini di atasnya ada uap. Contohnya apa ya? Yang bukan kamper itu kan ya, bisa ini kayak proses menyublim kalau di sini ya, menyublim. Kamper yang awalnya solid jadi uap, menyublim. Jadi beda fasa, yang awalnya padatan menjadi gas yang bisa kita rasakan adanya gas itu karena ada aroma wangi dari kamper. Nah ini ada istilah triple point ya, tiga fasa, 3 titik fasa, ada solid, liquid, sama uap. Nah zat dapat berada dalam 3 fase dalam kesetimbangan, tetapi hanya pada T dan P tertentu. Nah untuk air, nilai-nilai yang tertera di sini adalah berdasarkan ada tabel ketika di volume spesifik tertentu, itu berdasarkan eksperimen. Nah ini ada data triple point beberapa zat, contohnya air. Nah ini diambil dari data from National Bureau of Standards US, udah lama, 1952 ya. Nah dari 3 dimensi tadi kita bisa memproyeksikan ketika kita hanya ingin meninjau tekanan terhadap spesifik volume atau temperatur terhadap spesifik volume, atau bisa juga dari atas pressure terhadap temperatur ya. Nah sekarang masuk ke diagram fasa. Nah diagram fasa ini adalah proyeksi permukaan tekanan terhadap volume terhadap temperatur pada bidang tekanan terhadap temperatur tersebut, diagram fasa. Nah di sini kita akan mengenal temperatur jenuh, tekanan jenuh. Nah temperatur jenuh ini menunjukkan temperatur di mana perubahan fasa terjadi pada tekanan tertentu, sedangkan tekanan jenuh menunjukkan tekanan di mana perubahan fasa terjadi pada temperatur tertentu. Nah ketika posisi jenuh di sini ada perubahan fasa ya ketika tekanan jenuh, bukan titik jenuh. Nah dalam daerah dua fasa ini tekanan dan temperatur tidak independen ya, tidak mandiri, jadi dipengaruhi oleh sifat termodinamika yang lain, entah itu volume, entah itu ketika tekanan itu sendiri pasti dipengaruhi oleh temperatur ya, seperti itu. Nah ini ada contoh diagram fasa
ketika dua keadaan. Yang pertama mengembang saat mendingin dan menyusut saat mendingin. Ya, ini seperti ini sebetulnya diambil dari diagram yang 3 dimensi tadi, cuma diambil dari samping ya. Dan pressure terhadap temperatur, perbedaannya di triple point-nya ya, di triple point PVT-nya. Untuk yang mengembang saat mendingin itu cenderung ke kiri, sedangkan untuk yang menyusut saat mendingin ini cenderung lebih ke kanan. Ini bisa di compare ke gambar-gambar ini ya, kurang lebih seperti ini. Coba kalian diamati baik-baik lagi tiap garis yang tersambung, terus ada solid, liquid, critical point, dan bisa jadi uap di sini. Kenapa di sini disebut triple point-nya itu tadi, ketika dalam satu keadaan jenuh, di sini solid ada, liquid ada, vapor ada, jadi belum menjadi fase tunggal. Nah, ketika mulai menunjukkan perubahan fasa, nah di sana bisa terjadi di keadaan temperatur jenuhkah atau tekanan jenuhkah. Nah, masuk ke perubahan fasa. Ini ada contoh fasa cair. Di sini ada silinder piston yang berisi liquid water ya. Nah, perhatikan suatu sistem massa atur atau sistem tertutup dengan massa 1 kg. Zat cair temperaturnya 20 derajat Celcius. Nah, tingkat keadaannya cair. Nah, lalu bisa kita lihat di gambar ini. Jadi penjelasan tulisan ini adalah menggambarkan proses yang ada di gambar yang ada di bawah ini ya. Nah, air lalu dipanaskan secara perlahan pada tekanan konstan dan seragam pada 1,014 bar. Nah, sistem dibawa ke tingkat keadaan dideskripsikan sebagai titik F pada diagramnya. Jika kita lihat ini awalnya air biasa ya, terus pada suhu 20 derajat Celcius, lalu dipanaskan secara perlahan, tiba-tiba naik. Nah, sistem dibawa ke tingkat keadaan tertentu tuh ini diwakili dengan F ya. Nah, ini mulai titik cair jenuh pada tekanan tersebut. Ya, di sini ini mulai. Nah, area sini titik jenuhnya ya. Area yang kubah warna coklat. Ya, silakan perhatikan baik-baik. Nah, sekarang campuran dua fasa cair uap. Nah, tadi kan fasa cair saja ya, berarti fasa tunggal. Nah, sekarang ada dua fasa. Nah, ketika sistem berada dalam tingkat keadaan cair jenuh, tambahan panas pada tekanan konstan akan menghasilkan pembentukan uap tanpa menaikkan temperatur, tetapi menaikkan volume spesifik ya. Nah, ini pergerakan titik biru nih yang diwakili F tadi. Nah, ini udah masuk campuran dua fasa cair uap ketika diberikan panas. Ini contohnya ketika kita mendidihkan air. Awalnya kan hanya ada air sebetulnya, tapi ketika diberikan suhu tertentu, maka bisa menghasilkan gas ya, menghasilkan gas atau vapor. Nah, di sini ditekankan lagi, ketika panasnya ditambah pada tekanan konstan, maka uap yang terbentuk akan lebih banyak ya. Uap yang terbentuk akan lebih banyak karena dari cair ada yang berubah menjadi gas.
Nah ini ada ini double ya ditulisnya. Ada contoh, air berada di dalam ruang silinder piston mengalami dua proses secara berurutan dari tingkat keadaan awal di mana tekanan dan temperaturnya 10 bar dan 400 derajat Celcius. Nah, proses satu kedua, air didinginkan ketika dimampatkan pada tekanan konstan ke tingkat keadaan uap jenuh. Nah, proses dua ketiga, air didinginkan pada volume konstan ke temperatur 150 derajat Celcius. Yang pertama, sketsa diagram ini suruhannya ya, berarti pertanyaannya sketsalah diagram temperatur terhadap volume dan tekanan terhadap volume. Nah, di sini akan ibu bahas T terhadap V saja. Yang B, untuk keseluruhan proses tentukan kerjanya dalam kilojoule per kilogram. Nah, yang C, untuk keseluruhan proses tentukan perpindahan panas yang terjadi dalam kilojoule per kilogram juga. Nah, ini ada solusinya ya. Di sini kita harus menggambar dulu seperti biasa instrumennya seperti apa ya. Instrumennya ini ada ruang silinder piston yang berisi air ya, bukan air udara di sini. Terus kita buat asumsi. Yang pertama, asumsinya sistemnya mesatur, berarti sistem tertutup ya di sini. Yang kedua, kerjanya dilakukan oleh piston, nah tidak ada kerja lain, artinya terisolasi. Yang ketiga, delta EK-nya 0, delta EP-nya sama dengan 0. Nah, yang pertama, yang sketsa diagram dan sketsa diagramnya kurang lebih seperti ini ya, P terhadap V. Dari satu kedua tadi dikatakan air didinginkan ketika dimampatkan pada tekanan konstan ke tingkat keadaan uap jenuh. Berarti kalau seandainya dimampatkan berarti ketika dimampatkan nanti si volumenya berkurang ya. Berarti dari tingkat 1 ke keadaan 2 arahnya ke kiri karena V-nya akan semakin kecil. Nah, lalu proses 2 ketiga, air didinginkan pada volume konstan ke temperatur 150 derajat Celcius. Volume konstan berarti arahnya gak ke kiri gak ke kanan, berarti konstan, berarti ke bawah ya. Kalau gak ke bawah ke atas, tapi kan gak mungkin ke atas, yang ada ke bawah karena ke temperatur 150 derajat Celcius. Artinya 150 derajat Celcius ini kan lebih lebih rendah dibandingkan 400 derajat Celcius yang berbanding lurus dengan tekanan ya, jadi ke bawah. Nah, setelah kita peroleh sketsa diagramnya, untuk keseluruhan proses tentukan kerjanya. Ini pakai rumus biasa ya, yang pernah kita bahas juga. Untuk mencari kerja berarti W sama dengan integral dari tekanan dV. Nah, total dV ini totalnya ini kan dari tingkat keadaan 1 sampai keadaan 3 ya, dari 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, bisa dipecah lagi dari keadaan 1 ke 2, berarti integral 1 sampai 2 PDV ditambah integral 2 sampai 3 PDV. Nah, tapi untuk yang dari 2 ke 3 PDV ini sama dengan 0 ya dV-nya. Kenapa dV-nya 0? Karena di sini di soal volumenya konstan nih. Volumenya konstan berarti tidak ada selisih antara V3 dan V2, jadi langsung 0. Berarti yang tersisa sama dengan P integral 1 sampai 2 dV sama dengan P V2 min V1. Nah, ini kalau seandainya soalnya diketahuinya V2 langsung V1, oke langsung masukkan. Tapi di soal ini
diminta kerjanya dalam kilojoule per kg. Berarti apa? Berarti semuanya dibagi M ya? Bukan semuanya dibagi M, berarti dari volume spesifik, dari volume ini diubah ke volume spesifik. Nah, harus diingat lagi volume spesifik itu kebalikan dari massa jenis ya, jadi 1/ρ. Berarti yang harusnya ρ sama N per V, untuk yang V ini berarti M dikali volume spesifiknya, karena kebalikan dari massa jenis. Coba kalian otak-atik lagi bahwa si V2 ini sama dengan M dikali volume spesifik V kecil ini, jangan kebalik ya. Jadi bisa dijabarkan lagi, diperoleh persamaan V sama dengan P dalam kurung V2 itu sama dengan M kali V2 dikurangi M V1 dikali V1. Nah, sama dengan M nya itu sama ya, dikeluarkan, berarti W per M sama dengan P dikali volume spesifik 2 dikurangi volume spesifik 1. Nah, berarti kita sudah didapatkan kerja dalam bentuk kilojoule kilojoule per M massa per kg. Nah, nanti tinggal dimasukkan angka-angkanya. P nya kan sudah ada. Nah, untuk V2 min V1 ini kan volume spesifik, ini bisa lihat di tabel, nanti ibu share ke grup dalam bentuk tabelnya saja. Ini ada nilai-nilai volume spesifik, jadi nanti tinggal dilihat di tabel. Ketika P nya sekian kan, P nya tekanan ini diketahui ya, tinggal kalian cocokkan. Berarti kalau seandainya P nya ini pressure nya contohnya 0,01312, berarti V1 V2 nya kita tinggal nyari di sini ya. Nah, spesifik volumenya di sini, sampingnya percis, jadi tinggal dicocokkan, dimasukkanlah nilai. Nah, nanti ketika hasilnya negatif atau positif, kalian kasih keterangan, ini tinggal dimasukkan angkanya ya. Nah, jika hasilnya W negatif artinya sistem menerima kerja atau kompresi ya. Kalau seandainya positif berarti menghasilkan kerja ya, seperti tadi menghasilkan kerja kan positif ya di W outnya ya. Untuk bab 3 cukup di sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu di grup, kita bahas sama-sama. Nah, untuk UTS untuk UTS nanti akan berupa online, jadi nanti ibu siapkan 3 sampai 4 soal. Soalnya persis dengan yang pernah kita bahas, agak diubah dikit, terus nanti sistemnya tiap soal itu punya interval waktunya. Jadi ketika kalian melewati batas waktu yang ditentukan, contohnya dalam satu soal itu 30 menit, ketika kalian tidak mengisi lewat batas, kalian tidak bisa masuk lagi ke link untuk nomor 1 itu. Nah, jadi dipersiapkan dari sekarang belajar kalau seandainya kalian ingin lancar di ujian ya. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.